Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya muliakan keluarga besar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, wabil khusus Hababah Syidah binti Idrus bin Salim Al-Jufri. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, amin, keafiatan kepada beliau dan untuk kita semua, amin. Yang saya muliakan ayahanda saya Habib Ali bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Yang saya muliakan para penceramah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ahmad Al-Mukhbar. Yang saya muliakan para gubernur yang sempat hadir pada kesempatan ini, Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur, Gubernur Maluku Utara, dan Gubernur Kalimantan Utara. Yang saya muliakan ayahanda saya juga Habib Salim bin Segaf bin Syekh Al-Jufri. Yang saya muliakan Bapak Fadil Muhammad Al-Haddad. Tak lupa yang saya muliakan Wali Kota Palu Bapak Hadiatur Rashid. Yang saya muliakan para pejabat yang sempat hadir pada kesempatan ini. Tak lupa hadirin dan hadirat sekalian, tamu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang saya muliakan. Pertama-tama puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih dan rahmatnya kita dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan taslim senantiasa terhaturkan keharibaan kepada panutan kita, idola kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti jalan langkahnya. Alhamdulillah, mengawali penyampaian saya pada kesempatan ini, saya ingin mengajak hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersama-sama merefleksikan surat ke-23 dari surat Al-Ahzab ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullahu 'alaihi faminhum man qada nabahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Dan di antara orang-orang yang beriman ada orang yang telah mengikat janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka setia dalam mengikat janji tersebut sehingga ajal menemui mereka, dan sebagian lagi mereka menanti dan mereka tidak menukar janji mereka dengan apapun. Jika kita mencermati kandungan dari ayat ini, tidak berlebihan jika saya katakan ayat itu menggambarkan bagaimana sosok pendiri al-akhirat dan para tokoh perintisnya dan kita abna'ul akhirat sekarang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jalan pengabdian yang dilakukan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri adalah dengan membuka sekolah-sekolah di madrasah-madrasah di desa-desa yang ada di wilayah kerja akhirat, sehingga tidak berlebihan jika saya katakan bahwa desa-desa yang dikunjungi oleh guru tua itu sebagian besar pada zamannya belum ada jalan lewat darat, bahkan sebagian ditempuh lewat jalur laut. Ada beberapa pesan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dalam beberapa syairnya. Ilal ilmi ad'u wa tuqa kulla muslimin bihali wa mali wal yara'i wa bil fami. Dengan ilmu dan ketakwaan aku ajak segenap umat muslim, dengan kesahajaanku, dengan ilmu, dengan pena dan dengan lisan. Sebagian besar Habib Idrus mengingatkan kita semua abnaul khairat untuk senantiasa melakukan apa yang dilakukan oleh guru tua,
Faya banil khairati kumu biwajib ta'alimi wa kunu fi ra'il muqaddami. Wahai anak-anak khairat, lakukanlah kewajiban mengajar dan jadilah kalian di garda terdepan dalam hal mengajar dan belajar. Tilka madarisu fi buldani syahidatun bi anna qawli wa fi'li laysa bil hadali. Sekolah-sekolah di kota-kota itu adalah bukti bahwa sungguhnya ucapan dan perbuatanku bukanlah gurauan. Dari sini kita mungkin memiliki pertanyaan dalam benak yang tumbuh. Apa bedanya pendidikan di era sebelum kemerdekaan dan di masa sekarang ini? Pendidikan sebelum di era kemerdekaan, zaman saat Habib Idrus mengawali pengabdiannya untuk agama dan bangsanya. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa pentingnya pendidikan di era sebelum kemerdekaan dan masa sekarang? Ini pertanyaan dalam benak mungkin akan tumbuh. Kemudian pertanyaan lain mungkin, kenapa Habib Idrus itu memilih pengabdiannya kepada agama dan bangsanya lewat pendidikan? Ini mungkin dua pertanyaan yang timbul dalam benak kita. Pendidikan di era sebelum merdeka, saat Habib Idrus mengawali pengabdiannya, dan zaman sekarang ini mungkin sama pentingnya, namun tujuannya berbeda. Jika di era sebelum kemerdekaan, tujuan pendidikan itu agar kita meraih kemerdekaan, tapi saat ini tujuannya adalah kita menjaga kemerdekaan itu sendiri dan mengisi kemerdekaan itu dengan membangun negara yang kita cintai, Indonesia yang kita cintai bersama. Ini alasan pertama. Kemudian kenapa Habib Idrus memilih pengabdiannya untuk agama dan bangsa ini lewat pendidikan? Menurut World Population Review mengatakan bahwa tingginya nilai sebuah bangsa itu dilihat dari indeks dari HPI, Human Development Index, HDI, atau IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini terdiri dari 3 kriteria. Yang pertama, yang menjadi dasar ukuran maju dan mundurnya sebuah negara itu dilihat dari indeksnya ini, dari pertama ini dari pendidikan. Pendidikan adalah dasar, kemudian kesehatan, kemudian adalah ekonomi. Jadi pendidikan yang baik itu kita bisa mengenal bagaimana cara dan pola hidup yang sehat. Dengan pendidikan kita bisa meningkatkan taraf kesejahteraan hidup kita masing-masing. Inilah alasan bagaimana Habib Idrus memilih pengabdian untuk agama dan bangsa yang dia cintai. Jadi Human Development Index ini jadi tolak ukur maju dan mundurnya sebuah negara. Oleh karenanya, lewat kesempatan ini saya menghimbau pada pemangku kebijakan baik di tingkat pusat, hendaknya tidak merugikan saat mengambil kebijakan. Kita ketahui bersama, sebelum bangsa ini merdeka, sekolah-sekolah swasta itu menjadi motor penggerak untuk mencerdaskan bangsa. Ke depan, bila pengambil kebijakan harus melihat efek yang ditumbuhkan dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat terkait dengan pendidikan. Saya juga menghimbau kepada segenap pejabat di lingkungan wilayah kerja Al-Herat, hendaknya kita kembali meluangkan waktu menumbuhkan, membantu dan mencerdaskan bangsa lewat pendidikan-pendidikan agama ini harus kita bantu.
Kita tidak boleh lagi melihat sebelah mata, karena sekarang antara pendidikan agama dan pendidikan umum tidak ada lagi hal yang dapat dipisahkan, semua sama. Oleh karenanya tolong diperhatikan hal-hal yang terkait dengan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri sambutan saya pada kesempatan ini dan amanah, kita semua yang hadir di tempat ini tentunya memiliki hajat, harapan, kemungkinan ada keluarga kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Kemudian mungkin ada hal-hal yang kita inginkan kita akan capai, semoga dengan menghadiri haulnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita Allah kabulkan. Ya Allah. Olehnya mari kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah SAW dan kepada Sahibul Maqam Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kita mohon pada Allah lewat Habib Idrus dan lewat Rasulullah SAW, semoga apa yang jadi harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah ya Mujib. Ya Allah ya Mujib. Ya hadiran la yaghib. Ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilayka bil habib. توسلنا إليك بالحبيب. اقضي حاجاتنا الغريب. اقضي حاجاتنا قريب. Ya Allah ya Mujib. يا الله يا مجيب. Ya hadiran la yaghib. يا حاضرا لا يغيب. توصلنا إليك بالحبيب. توسلنا إليك بالحبيب. اقضي حاجاتنا الغريب. اقضي حاجاتنا قريب. Ya Allah ya Mujib. يا الله يا مجيب. Ya hadiran la yaghib. يا حاضرا لا يغيب. توصلنا إليك بالحبيب. توسلنا إليك بالحبيب. اقضي حاجاتنا الغريب. اقضي حاجاتنا قريب. والله المستعان وعليه تكلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.